jasadmu, gitu ya. Nah, tidak menyerah ini tolong jadi PR bersama. Kon ojo menyerah ya, Rek ya. Ojo menyerah. Bojomu gak metemu terus. Terus. Nek iku gak putus asa iki ya. Suwe-suwe kan tujuanmu berubah. Suwe-suwe. Boleh apa tidak? Bahwa Anda berputus asa atas hitungan bahwa kamu tidak punya kemampuan mengatasi Indonesia. Masih akan jadi presiden. Engko akhirnya menterimu nabrak listrik kabeh apa kon? Ya. Boleh enggak kita putus asa bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatasi keadaan yang besar, problem yang besar itu? Boleh enggak? Wajar enggak gitu aja? Wajar enggak? Terus gak iso rek, nasi jadi bubur rek. Jari sopo jadi bubur, tak jadi taek barang. Boleh enggak mengeluh seperti itu? Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah masih akan wis buntu, wis gak iso apa-apa, wis latang-latang, wis kepojok, tidak berdaya, tapi kamu tetap tidak menyerah dan kamu tetap yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Kan begitu? Masih lumpuh ya, tapi tetap tidak menyerah terhadap keyakinan bahwa Allah akan menolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngene wis, nek perusahaan-perusahaan ono CSR rek ya. Siapa sing kerja di perusahaan? CSR itu apa? Corporate Social Responsibility ya. Awakmu berarti katanya ndelok potongane rada di perusahaan awakmu iki. Gak. Biasanya apa sing dilakoni corporate iki? Temen dah merespon permasalahan sosial temenan terus menyelidiki riset ngono. Ngene wis, biasanya CSR diterapkan pas poso Ramadan. Biasanya nek Ramadan perusahaan-perusahaan iku apa? Apa rek? Santunan anak yatim. Bagi takjil. Mesti mbangane mikir angel-angel. Kan kudune nandur kan kudu ndek lemah sing pas cek cukule. Jadi sedekahmu harus diberikan kepada orang yang membuat pahalanya subur. Karena kamu mencari yang paling tepat yang kamu beri sedekah. Gak angger wong kok kei. Tapi kamu melakukan riset sekedarnya. Gitu loh. Nah, perusahaan-perusahaan ini lah rasa-rasa pokoknya anak yatim ngono wis ya. Kita mboten. Kuwabe akhirnya anak yatim iku akeh anak yatim saiki. Angger poso kok akeh mblader anak yatim. Pas gak poso gak yatim. Begitu Ramadan yatim. Awakmu lak ronde mayan kan saya kalau ada banyak anak kecil kan kalau jumlahnya cukup banyak tak unggahno panggung. Sehingga ketika saya diundang oleh sebuah perusahaan untuk ke beberapa kota besar di Indonesia untuk sadurunge maghrib nglumpuhno anak yatim aku dikon ngomong semacam ceramah ngono iku aku lak gak iso ceramah. Dadi arek-arek iku tak kon munggah, tak takoni namanya siapa? Rizky. Bapak namanya Suparjo. Bapak kerja di mana? Pegawai negeri. Ibu jualan di warung. Dalam jare yatim. 100% yang saya ajak naik panggung dan saya tanya itu bukan yatim. Lah ya apa? Dan banyak kasus-kasus yang lain. Ini aku gak suudzon ya, aku mek nduduhi pengalamanmu. Dan aku duwe pendapat. Yang disebut menyantuni anak yatim itu apa tujuan utamanya? Merubah dia dari yatim menjadi tidak yatim, jadi dia menjadi tidak punya bapak menjadi punya bapak, menjadi tidak punya bapak ibu menjadi punya bapak ibu, dari yatim menjadi tidak yatim lah ngono tujuannya.
Jadi solusinya ya apa? Apa dikai sego bungkus karo sarung? Solusinya kan didolone orang tua. Betul enggak? Jadi lembaga-lembaga anak yatim itu menurut saya pekerjaan utamanya adalah golek wong tuwek-tuwek keliling sing gelem ditambahi anak sitok cek dadi anake, cek gak yatim. Lak ngono sih kudune. Bukan menghimpun dana digawe juju arek yatim. Diseragami. Terus mari ngono didelen di asrama sing tulisane panti asuhan anak yatim. Dadi arek iku mlebu metu aku yatim ya. Oh yatim aku ya. Oh no. Suwe-suwe mergo bertahun-tahun ndek kuno, suwe-suwe dia menjadikan yatimnya sebagai senjata hidup. Nang dindi kula yatim lho, Bu. Wes dimurahi wong. Akhirnya yatim menjadi komoditas. Yatim menjadi barang dodolan. Nak ngono. Iki aku gak anu lho, gak suudon kalau sapa-sapa lho ya. Aku nyeritakno pengalamanku dan pendapatku. Gitu loh. Ya macam-macam banyak nek diteruskan soal ini. Nah sekarang tak balekno nang menyerah tadi itu. La tastaslimu illa ilallah. Jangan menyerah kecuali kepada Allah. Iso tak gak aku njaluk tolong apa contohnya sing awakmu menyerah? Ada menyerah kepada dirimu sendiri, ada menyerah kepada orang lain. Awakmu terhadap keadaan Indonesia dan dunia ini putus asa apa tidak? Sambat agak? Sambat. Artinya secara teknis ilmunya menungso angel ngatasi, gak iso ngatasi kayak gini. Boleh apa tidak? Bahwa Anda berputus asa atas hitungan bahwa kamu tidak punya kemampuan mengatasi Indonesia. Masih akan jadi presiden. Engko akhirnya menterimu nabrak listrik kabeh apa kon? Ya. Boleh enggak kita putus asa bahwa kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatasi keadaan yang besar, problem yang besar itu? Boleh enggak? Wajar enggak gitu aja? Wajar enggak? Terus gak iso rek, nasi jadi bubur rek. Dari sapa dadi bubur, tak jadi taek barang. Boleh enggak mengeluh seperti itu? Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah adalah masih kon wis buntu, wis gak iso apa-apa, wis latang-latang, wis kepojok, tidak berdaya, tapi kamu tetap tidak menyerah dan kamu tetap yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Kan begitu? Masih lumpuh ya, tapi tetap tidak menyerah terhadap keyakinan bahwa Allah akan menolong kita. Itu yang namanya tidak menyerah. Nah kita jangan menyerah. Iki nang diki maknya iki apa kata terusin nang diki. Aku mau menyerah. Aku pokoknya tak lakoni terus. Wong aku sing gawe ya dudu aku kok. Meneng-meneng ngene kok. Lho moro-moro lho kok cik akeh arek. Lho. Ndek Madiun ono papat kelompok Madiun tok papat kelompoke. Kok durung ndek kono ndek Pemalang, ndek Pekalongan, ndek Batam, ndek Pekanbaru, ndek lho. Cik akeh arek-arek. Ngelompok-ngelompok dhewe gak tergantung aku. Mabengi kan juga tadi malam itu kan Manages Kudro di Muntilan. Sudah 7 tahun mereka ngelompok ben wulan. Gak tergantung aku gak teko ya gak ono masalah. Mereka wis nemokno apa sing kudu dilakoni. Ya, sing penting uripe iki nglakoni ngene terus, seneng atine, tenang uripe, ya toh, urip pikirane, menikmati selawatan Mas yo kadang-kadang yo nemen eleke. Artinya situk si, situk do. Gak apa-apa, tapi kan duduk kontes nyanyi selawatan. Selawatan kan bukan bernyanyi, nek bernyanyi kudu memenuhi estetika dan artistik. Nek selawatan gak. Nek iso ya iya bener ya. Nek kepasane gak ya gak masalah lah. Ya. Wong sing penting sing didelok adalah qulubikum wa a'malikum. Bukan ajsamikum wa suwarikum. Gitu kan? Bukan rupamu dan bukan jasadmu, gitu ya. Nah, tidak menyerah ini tolong jadi PR bersama. Kon ojo menyerah ya, Rek ya. Ojo menyerah. Bojomu gak metemu terus. Terus.
Eh? 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 Nek iku gak ana putus asa iki ya. Suwe-suwe kan tujuanmu berubah. Suwe-suwe. Wis pokoke aja putus asa rek ya. Aja menyerah ya. Iki soalnya fatwane anakku iki. Jangan menyerah. Ngono. Soalnya dia nggawe kaos bal-balan iki duduk jenenge dhek tapi EAN Junior. Iku ndok. Yo. EANJR gitu. Wah ya wes. Jangan menyerah. Ngono. Ya wes aku terus ditunggu Yudi aku, masya Allah anakku cintane karo aku. Ya Allah, benjing-benjing mugi-mugi anak kula niki saged nerusaken ngilekno banyu kali Maiyah niki. Amin ya rabbal alamin. Monggo, sekarang saya kembalikan kepada Pak Suko. Ya, monggo sewu. Atur nuwun, Cak Nun. Berikutnya kami persilahkan dulur-dulur merespons, mengelaborasi lebih jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Cak Nun tadi terkait kegoncangan, keseimbangan itu sendiri. Lalu satu hal yang sangat penting adalah bahwa kita tidak boleh menyerah. Mengaduh boleh, tapi jangan mengeluh, gitu ya. Silakan, kami persilahkan 4 orang untuk memberikan responsnya berupa tambahan-tambahan atau pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Dudung atau Mas Acang. Sambil menunggu teman-teman. Ayo deh. Tadi ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab tentang ini. Apa namanya, bahwa terkait kebijakan pemerintah yang sudah lagi tidak banyak, yang tidak sejalan dengan suara rakyat. Kemudian ketika masyarakat atau rakyat mengajukan katakanlah keberatan melalui demo, ternyata mentok gitu. Kemudian ditanyakan apakah ada sistem atau cara lain alternatif untuk ke arah situ. Mungkin itu. Oke. Untuk teman-teman yang kuliah, terutama yang sosiologi atau visipol ya, kita mengenal istilah first world countries, second world countries, dan third world countries. Negara dunia satu, negara dunia kedua, negara dunia ketiga. Indonesia dikategorikan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang. Teman-teman sekalian, dunia akan segera berubah. Teknologi digital semakin luar biasa dan distribusi populasi maupun ilmu pengetahuan sedemikian mempengaruhi geopolitik, geoekonomi, dan juga geobudaya. Maka dalam waktu yang tidak akan terlalu lama akan terjadi perubahan level yang tadi 3 tadi. Amerika akan menjadi negara dunia kedua, Eropa akan menjadi negara dunia ketiga, Asia Pasifik, negara-negara Asia Pasifik akan menjadi pusat ekonomi dunia, sehingga dia akan disebut negara dunia pertama. Jadi Cina terutama akan menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu berarti dia yang memimpin seluruh pergerakan ekonomi di Asia Pasifik. Nah sekarang tinggal Anda mau memilih untuk ikut memimpin ataukah Anda menjadi cleaning service dari perusahaan-perusahaan Cina. Dunia sedang berkembang seperti itu. Nah pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemerintah negeri ini tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk membawa Indonesia menjadi sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang merupakan potensinya, sehingga kita akan tergiring untuk sampai hari ini kita kecenderungannya akan tergiring menjadi pelengkap penderita dari kekuatan ekonomi Asia Pasifik itu. Asaki monggo. Sebenarnya ini kita harapkan dari parpol-parpol, kita harapkan dari universitas-universitas untuk bisa memimpin anak-anak muda menjadi generasi masa depan yang bangkit untuk menentukan dirinya sendiri dan mengerti kekayaannya sendiri. Tapi Anda tahu policy-policy yang bergulir selama 3 tahun ini adalah policy-policy yang penuh tidak percaya diri,
polisi-polisi yang meletakkan Indonesia sebagai inferior, sebagai pelengkap penderita, sebagai objek, sebagai pengemis, sebagai pendompleng, sebagai apa menerek ekor. Ya. Nah sekarang ini bisa merupakan pilihan negara dan bangsa, bisa merupakan pilihan dari individu atau kelompok-kelompok. Oleh karena itu Anda harus mendidik anak Anda, juga Anda sendiri, adik-adik Anda, untuk menjadi manusia yang tidak menyerah terhadap yang akan menjadi masa depan dunia itu. Jadi kon kudu nunggangi jaran larat sing gak iso dindek iku. Caranya adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semua penyuburan bakat-bakat Anda. Anda harus fokus terhadap kemampuan Anda, harus kerja keras, kudu wani tanding, kudu wani tandang, supaya Anda tidak menjadi gelandangan di negara Anda sendiri. Mek ikut tok. Nama iya mencoba membangun kemandirian, membangun kedaulatan, membangun manusia baru yang tidak hanya akan menjadi jongos-jongos masa depan. Nah monggo, ini dielaborasi oleh forum-forum ma'iyah di mana-mana, dan itu bisa kita lakukan dari lingkar-lingkar kecil, karena kita tidak punya peluang untuk memberesi seluruh negara ini secara nasional, sebab kita sangat percaya kepada peran-peran di luar manusia. Kita percaya kepada peran Allah, kita percaya kepada peran para makhluk-makhluk yang ditugasi Allah untuk ikut membimbing kita. Kita percaya kepada energi-energi dari masa silam, kita percaya kepada simbah-simbah, sesepuh-sesepuh, panembahan-panembahan, ki ageng-ki ageng, ki gede-ki gede, para masyayikh, para maulana, dan lain sebagainya, yang juga bekerja sama dengan kita semua. Kalau Anda tidak mau dikuasai oleh salah satu bangsa yang sekarang sedang menjajah Anda dan dipersilakan untuk dengan seenaknya menjajah Anda, maka Anda harus mempelajari bahasanya. Tapi kalau Anda tidak mempelajari bahasanya, teman-teman sekalian, dulu ada asumsi kesalahan Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama adalah dia menghilangkan pelajaran bahasa Belanda. Karena waktu itu kita bersikap puritan, sinau coro londo seolah-olah kita menjadi pengikut Belanda. Padahal untuk bisa mengatasi kuda larat yang diciptakan oleh Belanda, awakmu kudu menguasai bahasa Belanda. Nek kon lawan arek sing pinter pencak, ya kon kudu sinau pencak. Lah ngono. Kalau Anda melawan suatu energi, Anda harus mengatasi energi itu. Anda harus mutakabirin, Anda harus menjadi orang yang bisa mengatasi, merantasi, menggedeni masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, yang malam hari ini kita sebut kuda larat itu. Kira-kira ngono iku rek. Iki dipikir pelan-pelan ya, secara bertahap. Pokoknya minimum awakmu, keluargamu, anakmu, adik-adikmu, dulur-dulurmu, jangan menyerah untuk kelak hanya akan menjadi gelandangan-gelandangan dan jongos-jongos. Nyambut gaya saiki ndek kuno gak apa-apa, tapi Anda harus belajar untuk menjadi bos pada akhirnya. Tirulah orang Madura, masih mek pabrik beting tapi jeragane aku. Itu ya sekalian ya. Dan manusia Indonesia punya kemampuan yang luar biasa sebenarnya, cuman tidak dipercaya oleh pemerintahnya, tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri, dan kita saling tidak percaya satu sama lain, saling dengki satu sama lain. Nah mohon, ini yang kita kikis di Ma'iyah. Kita tidak dengki satu sama lain, kita harus saling dorong-mendorong, support-mensupport satu sama lain, dan jangan iri kepada kemajuan teman kita ya, kita harus punya keseimbangan hidup, harus punya keseimbangan hati dan pikiran, sehingga kita syukuri siapa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.